Aku pacaran dengan Bang Ilham sudah hampir setahun. Namun, jujur saja, selama setahun hubungan kami hanya berjalan biasa saja. Tidak ada hal istimewa yang terjadi selama ini. Kami hanya sekedar bertemu seminggu sekali, yakni setiap malam minggu. Dan itu pun kami cuma mengobrol, makan bareng, atau sekali-kali nonton bareng. Sungguh sebuah hubungan yang sangat membosankan. Mungkin tidak ada yang akan percaya jika kami bahkan belum pernah bercium sama sekali. Bang Ilham terlalu sopan. Ia bahkan tidak berani walau hanya sekedar menyentuh tanganku. Sebenarnya aku sangat menyayangi Bang Ilham. Selain tampan dan kekar, Bang Ilham juga sangat baik padaku. Bang Ilham seorang pilot. Karena itu juga kami jadi jarang bertemu. Namun Bang Ilham selalu menyempatkan waktu untuk bertemu denganku setiap malam minggu, kecuali ketika ia sedang bertugas. Bang Ilham tidak romantis. Ia amat jarang mengucapkan kalimat-kalimat indah tentang perasaannya padaku. Tapi aku tahu kalau ia juga menyayangiku. Hubungan kami yang terkesan datar dan sedikit hambar tidak membuatku mencoba berhenti mencintainya. Mencintai Bang Ilham adalah sebuah keindahan tersendiri dalam perjalanan hidupku. Dan memilikinya adalah sebuah anugerah. Aku bertemu Bang Ilham melalui media sosial. Berawal dari saling komen status, lalu kemudian chattingan, dan kami pun melakukan pertemuan di sebuah kafe. Sandi, ucapku pelan, ketika kami saling berjabat tangan. Bang Ilham menyebutkan namanya dengan tegas, dengan karakter suara yang terdengar maskulin. Pertemuan pertama itu telah menumbuhkan rasa sukaku pada Bang Ilham. Aku terkesan dengan penampilan Bang Ilham yang sederhana, dan aku pun jatuh cinta padanya. Gayung bersambut, Bang Ilham ternyata juga menyukaiku, bahkan sejak kami saling chatting di media sosial. Aku sendiri yang masih kuliah semester awal mencoba menyambut kehadiran Bang Ilham. Jujur, Bang Ilham adalah pacar pertamaku, meski ia bukan cinta pertamaku. Sebagai seseorang yang baru pertama kali berpacaran dengan sesama jenis, tentu saja aku masih sangat awam dalam menjalin hubungan tersebut. Bang Ilham sendiri sepertinya juga tidak ingin terburu-buru melangkah lebih jauh lagi dalam hubungan kami. Ia seperti sengaja menjaga jarak denganku. Dan aku juga tidak berani untuk memulai, apalagi meminta Bang Ilham walau hanya sekedar untuk sebuah ciuman. Namun, sebagai laki-laki yang mulai tumbuh dewasa, aku juga ingin merasakan hal tersebut. Aku juga ingin merasakan kehangatan cinta dari Bang Ilham. Aku juga ingin memeluknya, mengecupnya, dan bahkan aku juga ingin melakukan hal yang lebih dari itu. Aku selalu menunggu Bang Ilham mengajakku melakukannya. Menunggu Bang Ilham setidaknya mengajakku bertemu di hotel ataupun di tempat kosku. Aku selalu menunggu untuk bisa berduaan dengan Bang Ilham di tempat yang sepi. Tapi setelah hampir setahun berjalan, penantianku seakan sia-sia. Bang Ilham tak kunjung menyentuhku, padahal aku sangat menginginkannya. Apa Bang Ilham gak bosan dengan hubungan kita seperti ini?
Tanyaku memberanikan diri ketika suatu malam kami bertemu lagi di sebuah bangku taman. Bosan bagaimana maksud kamu? Bang Ilham bertanya balik. Ya bosan, ucapku hati-hati. Kita bertemu hanya sekali seminggu dan hanya sekedar mengobrol seperti ini. Lanjutku masih dengan nada hati-hati. Jadi kamu maunya gimana? Tanya Bang Ilham lagi. Aku juga pengen bermesraan kayak orang-orang bang. Berduaan di tempat sepi dan saling berpelukan. Jawabku berusaha santai. Kamu yakin ingin melakukan hal tersebut? Bang Ilham bertanya kembali. Ya, yakin nggak yakin sih bang. Tapi apa salahnya kita mencoba hal tersebut? Kita udah setahun loh bang pacaran. Masa iya kita bahkan belum pernah berciuman? Jawabku mulai sedikit berani. Aku memang harus lebih berani. Aku tidak ingin hubungan kami hanya berlalu begitu saja tanpa ada kesan yang lebih mendalam lagi. Aku bukannya nggak mau, San. Tapi aku tidak ingin kamu menyesal akhirnya nanti. Ucap Bang Ilham selanjutnya. Menyesal kenapa, Bang? Kenapa aku harus menyesal? Tanyaku penasaran. Hubungan di dunia pelangi ini tidak ada yang bertahan lama, San. Apalagi jika tujuannya hanya sekedar kepuasan lahir. Apa yang kamu inginkan tersebut, semua hanyalah karena rasa penasaran. Nanti jika kamu sudah bisa merasakannya, aku takut kamu akhirnya tetap merasa bosan. Ucapan Bang Ilham barusan membuatku terpana seketika. Tak kusangka Bang Ilham punya pemikiran sejauh itu. Seakan ia sudah pernah mengalami hal tersebut. Keinginan dan rasa penasaranmu itu hanya akan membawa kamu pada penyesalan akhirnya. Karena bisa saja semua itu tidak seindah yang kamu harapkan. Bang Ilham melanjutkan. Tapi apa aku salah, Bang? Jika aku hanya sekedar ingin merasakan sebuah pelukan hangat dari abang? Ucapku membalas. Tidak, itu tidak salah. Hanya saja sebuah pelukan biasanya adalah awal untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Dan aku tidak ingin kamu terjerumus di dalamnya. Balas Bang Ilham ringan. Lalu sebenarnya Bang Ilham ingin hubungan kita ini seperti apa? Tanyaku lagi. Entahlah, San. Aku kadang juga bingung dengan semua ini. Aku sangat menyayangi kamu. Dan seperti halnya kamu, aku juga ingin merasakan hal tersebut bersama kamu. Bang Ilham menarik napas sejenak. Tapi aku tidak ingin menodai hubungan kita. Aku ingin mencoba menjalin hubungan yang bersih tanpa ada unsur seks di dalamnya. Lanjut Bang Ilham pelan. Aku ingin kita saling support, saling dukung, dan tetap menjaga kesetiaan kita. Dan yang paling penting, kita tetap bisa menjaga hubungan kita agar tetap berada di jalur yang seharusnya. Kali ini Bang Ilham menarik napas lagi. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku ingin kita bisa menikah, San. Tapi kamu sendiri tahu kalau hal itu jelas tidak mungkin terjadi. Bang Ilham melanjutkan kalimatnya lagi. Dan aku masih terdiam. Aku terpaku mendengar penuturan Bang Ilham. Cara berpikirnya tentang hubungan kami benar-benar di luar nalarku. Yang aku pikirkan tentang hubungan sejenis ialah hubungan yang menghadirkan kepuasan lahir dan batin, tentang bagaimana kita bisa bermesraan dengan orang yang kita cintai dan kita inginkan. Karena jelas, hubungan seperti ini tidak akan pernah sampai kemana-mana. Jadi lebih baik kita menikmatinya, dan jikapun harus berakhir nantinya, setidaknya aku pernah merasakan hal tersebut. Namun jelas Bang Ilham tidak menginginkan hal tersebut.
Mudah bagi Bang Ilham mungkin untuk mencoba membangun hubungan yang bersih, karena aku yakin Bang Ilham sudah pasti pernah melakukan hal tersebut dengan orang lain, setidaknya sebelum ia bertemu denganku. Tapi aku bahkan belum pernah dipeluk oleh laki-laki manapun, walaupun aku sangat menginginkannya. Aku bisa saja melakukan hal tersebut dengan laki-laki lain, tapi aku tidak cukup berani untuk mengkhianati Bang Ilham. Setahun hubunganku dengan Bang Ilham yang berjalan sangat datar. Aku mencoba untuk tetap bersabar dan menunggu sampai Bang Ilham mau melakukannya denganku. Tapi sepertinya penantianku tidak berujung. Bang Ilham masih bertahan dengan segala prinsipnya. Dan aku akhirnya menyerah. Suatu malam aku dengan cukup berani mengajak Bang Ilham bertemu di sebuah kamar hotel. "Kenapa kamu mengajak aku bertemu di sini?" tanya Bang Ilham ketika akhirnya kami sudah masuk ke dalam kamar hotel tersebut. "Aku ingin merasakan suasana yang berbeda, Bang. Bosan juga kita selalu bertemu di taman," jawabku santai. Bang Ilham tak berkata apa-apa lagi. Ia kemudian duduk di sampingku di sisi ranjang. Aku sudah bertekad. Malam ini aku harus mendapatkan kehangatan dari Bang Ilham. Dan jika ia menolak, aku akan meminta ia memutuskanku. Karena itu, aku pun memberanikan diri untuk mulai meraih tangan Bang Ilham dan menggenggamnya erat. Bang Ilham terlihat kaget, tapi ia masih membiarkannya. "Aku ingin memeluk abang, boleh?" ucapku dengan hati-hati. Sementara tanganku berusaha meremas jemari Bang Ilham yang kekar itu. "Kalau hanya sekedar peluk, nggak apa-apa, San. Tapi jangan minta lebih ya, karena aku nggak bisa," jawab Bang Ilham akhirnya setelah untuk sesaat ia terlihat berpikir. Aku pun segera melingkarkan tanganku di tubuh kekar nan atletis itu. Tubuh itu terasa begitu hangat dan menenangkan. Aku semakin terbuai dengan perasaanku. Aku semakin memberanikan diri untuk mulai mendekatkan wajahku ke wajah tampan milik Bang Ilham. Melihat tindakanku tersebut, Bang Ilham spontan mendorong tubuhku agar menjauh. "Kamu sudah janji untuk tidak melakukan hal yang lebih dari itu, San." Suara Bang Ilham sedikit meninggi. "Tapi aku menginginkannya, Bang." Suaraku sedikit mendesah. "Maaf, San, aku nggak bisa. Aku harus pergi sekarang, sebelum semuanya semakin parah." Suara Bang Ilham masih tinggi. "Tapi kenapa Bang Ilham nggak mau? Apa Bang Ilham tidak mencintaiku?" tanyaku berusaha pelan. "Justru karena aku sangat mencintai kamu, San. Aku tidak ingin membuat kamu semakin terluka nantinya." Kali ini suara Bang Ilham mulai memelan. "Maksud Bang Ilham apa?" tanyaku dengan sedikit mengerutkan kening. "Nanti juga kamu pasti mengerti. Yang jelas saat ini, aku tidak bisa melakukan hal tersebut dengan kamu, San. Aku harap kamu mengerti." Suara itu semakin pelan. "Aku benar-benar gak ngerti, Bang. Aku benci Bang Ilham." Suaraku bergetar. "Aku gak bisa menjelaskannya sekarang, San. Tapi aku harap kamu jangan memaksaku melakukannya," balas Bang Ilham. Aku tak mengeluarkan suara lagi. Aku benar-benar kecewa dengan sikap Bang Ilham. "Maaf, San. Tapi aku benar-benar harus pergi sekarang." Setelah berucap demikian, Bang Ilham pun melangkah untuk segera keluar dari kamar tersebut. Aku masih terpaku. Aku pun tak berniat untuk mencegah kepergian Bang Ilham. Aku memang tidak bisa memaksa Bang Ilham,
Meski aku tak bisa mengerti mengapa Bang Ilham begitu keras untuk menolakku malam itu. Aku masih terpaku dalam kesendirianku setelah kepergian Bang Ilham. Rasa lapar menyerangku tiba-tiba. Untuk itu, aku pun mencoba menghubungi petugas hotel untuk mengantar makanan ke kamarku. Aku minta maaf soal semalam, San. Suara Bang Ilham parau ketika keesokan sorenya ia datang menemuiku di tempat kosku. Aku tidak tahu entah bagian yang mana yang membuat Bang Ilham merasa harus meminta maaf. Untuk itu, aku hanya terdiam. Sekarang aku ingin jujur sama kamu, San, dan semoga saja kejujuranku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanmu selama ini tentang mengapa aku tidak mau melakukan hal tersebut. Bang Ilham melanjutkan ucapannya, melihat aku yang hanya terdiam. Bang Ilham mau jujur tentang apa? Aku mengeluarkan suara juga akhirnya. Sebenarnya aku sudah ditunangkan oleh orang tuaku di kampung, dan beberapa hari lagi aku akan segera menikah dengan gadis pilihan orang tuaku. Pelan suara itu, namun mampu menembus relung hatiku yang terdalam. Aku benar-benar merasa terluka mendengarnya. Aku minta maaf, San, karena tidak berani untuk jujur sama kamu selama ini. Bang Ilham melanjutkan lagi. Sebenarnya saat pertama kali kita bertemu setahun yang lalu, aku sudah bertunangan. Tapi aku sengaja menutupinya dari kamu. Karena sejujurnya aku masih berharap pertunanganku akan dibatalkan. Bang Ilham menarik napas berat. Aku sejak awal tidak menginginkan pertunangan tersebut. Tapi orang tuaku terus memaksaku, mengingat usiaku yang semakin dewasa. Dan akhirnya aku tidak bisa menolak lagi. Padahal aku sudah terlanjur jatuh cinta sama kamu, San. Karena itu juga aku tidak ingin menodai hubungan kita. Aku takut jika kita berhubungan terlalu dalam dan akhirnya kamu tahu kalau aku akan menikah, kamu pasti akan sangat berat melepaskanku. Aku tahu kamu pasti akan terluka, tapi setidaknya jika hubungan kita tetap bersih, kamu tidak akan terluka terlalu parah. Bang Ilham mengakhiri ceritanya dengan sebuah helaan napas yang sangat berat. Aku memang terluka. Hatiku terasa begitu perih. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi tak ada alasan Bang Ilham untuk membohongiku. Aku sangat mencintai kamu, San. Aku berharap bisa bersama kamu selamanya. Tapi aku juga tidak kuasa menolak keinginan orang tuaku. Bang Ilham berucap lagi. Kali ini suaranya kian parau ku dengar. Suara parau itu membuat hatiku kian perih. Mengapa kisah cinta pertamaku harus berakhir sesakit ini? Batinku meringis menahan tangis. Aku mencintai kamu, San. Aku mencintai kamu secara sederhana, seperti hasrat yang tak tersampaikan oleh kayu kepada api yang menjadi abu, seperti hasrat yang tak tersampaikan oleh awan kepada hujan yang menjadi butiran-butiran mutiara di dasar lautan. Aku mencintaimu secara sederhana, seperti lilin yang rela hancur demi menerangi kegelapan, atau seperti mentari yang selalu setia menanti pagi. Tapi semua itu hanya ada dalam anganku, karena aku tidak mampu mewujudkannya. Kalimat puitis Bang Ilham barusan membuatku akhirnya meneteskan air mata. Cinta tak selamanya harus menyatu, San, karena tidak semua harapan harus menjadi nyata. Mungkin hanya satu dari 1000 mimpi yang bisa terwujud.
dan mimpiku tentang kamu tidak termasuk dalam golongan yang satu tersebut. Dan akhirnya aku pun terisak. Aku tak sanggup lagi menahan perih di hatiku. Bukan saja karena aku akan kehilangan orang yang paling aku cintai, tapi juga karena aku telah mengkhianati cinta tulus seorang Ilham. Tiba-tiba saja aku merasa jahat. Dan karena itu juga aku harus merelakan Bang Ilham untuk hidup bersama orang lain. Bukan saja karena kami memang tidak mungkin bersatu, tapi juga karena aku memang tidak pantas untuk orang sebaik Bang Ilham. Meski berat, aku harus bisa mengikhlaskannya. Dan seperti yang Bang Ilham katakan, bahwa aku bisa saja akan terluka lebih parah lagi jika saja hubungan kami menjadi lebih dalam. Setidaknya dengan tidak merasakan kehangatan dari Bang Ilham, rasa sakit yang aku rasakan bisa sedikit lebih terasa ringan. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita, San. Aku harap kamu tidak membenciku karena ini. Ucap Bang Ilham selanjutnya, setelah cukup lama kami saling terdiam. Setelah berucap demikian, Bang Ilham pun berdiri lalu segera berlalu dari hadapanku. Aku merasa hatiku kian perih. Aku belum sanggup kehilangan Bang Ilham. Aku terlalu mencintainya. Namun semua memang harus terjadi. Aku harus bisa mengikhlaskannya. Karena biar bagaimanapun, Bang Ilham memang tidak ditakdirkan untukku. Seperti yang pernah dikatakannya, bahwa hubungan percintaan di dunia pelangi memang tidak akan pernah sampai kemana-mana. Dan disinilah akhirnya. Akhir dari sebuah kisah cinta yang terasa datar awalnya, namun meninggalkan luka yang teramat dalam. Setahun lebih aku menunggu saat romantis itu tiba. Yang aku dapatkan hanyalah segumpal rasa perih yang begitu menyakitkan. Semoga saja aku bisa melanjutkan hidupku meski tanpa Bang Ilham di sisiku lagi. Ya, semoga saja.